Hai, assalamualaikum semua. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, juga selamat malam bagi para pendengar setia. Saya Sylvia akan bercerita tentang suatu kisah klinik horor yang penuh misteri di Takut Mak. Bila bulu kuduk Anda merinding, hati berdegup kencang, karena kengerian bisa datang dari mana dan kapan saja. Selamat menikmati. Setiap malam, anakku menangis ketakutan, sehingga dia nyaris terlihat seperti hampir mau mati. Ternyata, semua ini disebabkan oleh kehadiran sesosok buku ganjang. Makhluk menakutkan itu sengaja dikirim oleh seseorang yang merasa sakit hati padaku. Aku, seorang guru swasta di sebuah SMK di kotaku. Sebagai guru swasta, aku harus tahu diri. Karena gajiku tidaklah besar untuk memenuhi semua kebutuhan hidupku. Aku lebih mengutamakan kebutuhan pokok, baru kemudian sisanya untuk kebutuhan yang lain. Apalagi aku sudah punya keluarga. Sedangkan istriku hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Tapi itu bukan suatu masalah sih. Selagi dia masih bisa menerima segalanya dengan lapang dada. Toh, sebelum memutuskan untuk hidup bersama, sudah ada komitmen di antara kami untuk siap menjalani hidup susah maupun senang dengan penuh keterbukaan dan pengertian. Setelah setahun usia perkawinan kami dikaruniai seorang putra. Aduh, hatiku senangnya bukan main. Semula kami tinggal menumpang di rumah orang tua. Namun dengan kehadiran si kecil, aku harus mencari rumah kontrakan. Istriku juga setuju dengan keputusan ini. Akhirnya, sebuah rumah mungil di dalam gang yang gak jauh dari tempat aku mengajar itu telah memikat hati. Meski tidak besar, tapi arsitekturnya itu sangat bagus dan membuat rumah itu terlihat mewah. Akhirnya kami pun memutuskan untuk mengontraknya dan tinggal di sana. Saat itu aku ingat, 17 Agustus 2003. Aku dan beberapa sanak keluarga membantu kepindahan kami. Siangnya kami habiskan dengan makan bersama. Hari pertama itu kami nikmati dengan tawa dan canda, juga tentu dengan kebahagiaan. Namun setelah hari kedua, ketiga, dan 1 minggu sudah berlalu, itu tiba-tiba mendadak di suatu sore kami kehadiran tamu seorang laki-laki yang mengaku suami dari pemilik rumah itu. Dan dia berkata, rumah yang kami kontrak itu, dia dikontrakkan oleh istrinya tanpa sepengetahuannya. Dan dia sepeser pun tidak menikmati hasil kontrakan dari rumah itu. Akhirnya dengan bersikukuh, dia meminta kami untuk segera meninggalkan rumahnya. Walaupun aku sudah menunjukkan kwitansi dan segala macam bukti penyewaan. Tentu aku tidak begitu saja menerimanya. Aku hanya mau keluar dari rumah itu jika seluruh uang kontrak yang kuberikan dikembalikan 100%. Setelah mendengar jawabanku, laki-laki tersebut
seorang separuh baya dan berwajah keras itu keluar dan pergi meninggalkan kami. Namun sebelum pergi, dia sempat mengeluarkan sebuah ancaman, yaitu, "Aku harap kau tidak menyesal ya jika suatu saat terjadi sesuatu atas keluargamu." Jujur saja, aku sih tidak begitu ambil peduli dengan ancaman itu. Tapi istriku yang agak sedikit terlihat takut. Mungkin karena dia merasa bahwa lelaki itu benar-benar dengan ancamannya, tidak main-main dengan ancamannya. Sepekan setelah peristiwa itu, aku mulai melupakan semua yang terjadi. Dan kelihatannya juga istriku juga sudah mulai melupakannya. Rasanya sih hanya membuang waktu dan tenaga. Toh lebih baik mencurahkan perhatian pada putra kami yang kebetulan sekarang sedang sakit. Jadi beberapa hari ini dia merengek terus, terlebih bila menjelang maghrib. Dia itu terus menangis sampai menjelang subuh. Tidak mengerti, nggak tahu apa yang dirasakan olehnya. Kami sudah berusaha membawanya ke dokter, dan dokter hanya mengarahkan bahwa anak kami terkena demam biasa. Namun setelah diberi obat turun panas dan suhu tubuhnya turun, dia sih tetap saja nangis hampir sepanjang malam. Sore itu seusai sholat maghrib, aku sampai gak sempat berdoa lagi. Sebab anakku menangis dengan suara keras. Bahkan lebih keras dari malam sebelumnya. Dan istriku pun tampak bingung. Maklumlah, kami masih belum punya pengalaman apa-apa menghadapi anak yang menangis seperti itu. Kemudian dari gendongan istri berpindah ke gendonganku. Kutimang dengan bujukan-bujukan. Namun ini semua tidak meredakan tangisannya. Ya, akhirnya aku sendiri kewalahan. Begitu juga dengan istriku. Dia bahkan ikut menangis karena panik. Kebetulan ibuku yang malam itu juga menginap di rumah kami tidak kuasa mendiamkan tangis cucunya. Tidak bisa. Karena tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Akhirnya kupaksakan kakiku untuk melangkah mengajak istriku ke dokter, walau jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 22 WIB. Ya, siapa tahu dokter akan lebih banyak membantu. Dan entah pukul berapa pada saat itu aku mengetuk pintu rumah tempat praktek salah seorang dokter spesialis anak di kota. Bel pintu sudah bunyi berkali-kali dan tetap tidak ada tanda-tanda jawaban dari dalam. Aku putus asa. Malah si abang becak yang kami tumpangi ikut memanggil-manggil dokter itu. Hasilnya sama aja. Ternyata dokter itu tidak kunjung membukakan pintu. Dengan sisa kekuatan hatiku, ku ajak si abang becak mengayuh becaknya ke praktek bidan tempat istriku bersalin dulu. Aku berharap paling tidak akan ada solusi buat anakku untuk meredakan tangisnya. Namun, harapanku juga sama sebab bidan itu sepertinya juga tidak sudi membukakan pintu. Tanpa sadar, air mataku mengalir. Kulihat putraku yang sudah tenang di pelukan ibunya. Hatiku sedikit sejuk. "Sudah tidur dia?" tanyaku pelan. Istriku yang sepertinya sudah begitu lelah hanya menjawab dengan anggukan kepalanya. Kulihat matanya juga berkaca-kaca. "Bagaimana kalau kita bawa ke mantri di ujung sana, Pak?" saran si tukang becak.
abang kenal sama mantri itu? Tanya. Kemudian giliran si abang becak yang mengangguk. Aku yang sudah pasrah ya cuma manut. Kembali becak berjalan pelan, membelah malam yang kian lengang. Dan anakku pun sudah benar-benar pulas. Apa sudah tidak sakit lagi? Bisik batinku bingung. Akhirnya sampailah kami di rumah mantri tersebut. Dan mantri ini ternyata cukup berbaik hati sebab mau menerima kami. Namun anakku hanya diberi friend drop untuk masuk angin atau kembung. Dan menjelang dini hari itu kami pun memilih untuk pulang. Setiba di rumah, anakku yang sepanjang perjalanan tertidur pulas kembali menangis sejadi-jadinya. Aku tidak bisa tidur lagi. Kemudian kuhabiskan malam dengan tahajud. Aku berdoa untuk memohon petunjuknya. Karena hampir setiap malam anak kami selalu menangis. Maka istirahat kami pun terganggu. Bahkan yang lebih parah lagi, putraku tidak mau lagi menyusu atau diberi susu botol oleh ibunya. Aku semakin resah. Padahal sudah beberapa kali kami bawa ke dokter spesialis anak di kotaku. Tapi putraku tetap menangis bila malam tiba dan dia tidak mau lagi menetek. Akibat kelelahan fisik karena kurang tidur dan pikiran. Akhirnya istriku pun jatuh sakit. Kemudian bersamaan dengan yang aku alami itu, yang keluargaku alami itu, para tetangga juga menceritakan tentang munculnya makhluk hitam tinggi dan besar di jendela rumahku. Berita itu begitu santer karena sering warga sekitar beberapa kali melihat makhluk hitam misterius itu melongok ke jendela kamarku. Seakan melengkapi cerita aneh para tetangga, pernah juga di suatu malam aku dikagetkan oleh suara hingar-bingar di luar rumah. Pintu depan rumahku jelas seperti digedor keras dari luar. Anehnya, cuma aku yang mendengar. Saat aku keluar, ternyata tidak ada siapapun di luar sana. Hanya hembusan angin yang cukup dingin membuat tubuhku menggigil, menahan takut. Bersamaan dengan itu, anakku di dalam kamar kembali menangis. Tangisan yang membuat hatiku kian pilu. Saat kondisi begitu, aku tidak sanggup berpikir jernih lagi. Kalut dan tidak menentu. Hari-hari yang kami lalui semakin redup dari tawa dan canda. Jujur, batinku berperang dengan segala keyakinan yang kuanut. Kepasrahanku sudah bayiku yang kian pucat dan kurus itu kepada ketentuan ilahi. Dia lebih sering menangis, kendati suaranya sudah hampir hilang. Padahal dokter anak yang memeriksa anak tidak menemukan penyakit apa-apa. Di saat keadaan semakin kacau, tiba-tiba ada seorang teman yang menyarankan agar aku itu menemui seorang yang pintar atau paranormal. Walau ku anggap itu konyol, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Kemudian aku membawa putra dan istriku ke salah satu orang paranormal. Hasilnya membuat dadaku terasa menggelegar. Ya, kata si paranormal, rumahku sedang diganggu oleh begu gancang. Karena itu, setiap dibawa masuk ke rumah, maka putraku akan menangis terus. Dia akan menangis terus. Dan makhluk hitam yang dilihat
oleh beberapa tetanggaku itu adalah sosok Begu Ganjang yang dimaksud. Ditegaskan juga, Begu Ganjang itu kiriman dari seseorang yang memang sakit hati kata paranormal itu. Jadi rumah itu harus segera dibersihkan dengan ritual pengobatan khusus. Ini dimaksudkan agar anak kalian berdua tidak semakin parah sakitnya, kata si paranormal lagi dengan suara terang. Aku menyanggupinya, dan malam itu aku tidak diizinkan membawa anakku pulang ke rumah yang kami kontrak. Walau terasa berat, mau tidak mau, kami menginap semalam di rumah orang tuaku. Di malam yang sama, paranormal itu melakukan ritualnya dengan air yang telah diberi doa-doa dan kembang setaman. Dia menyiram setiap sudut rumah. Ada satu hal yang tidak bisa diterima akal. Jadi dari depan rumahku, tanpa harus kita menggali, keluar sebuah bungkusan kain putih. Dan ketika dibuka, isinya puluhan jarum, jeruk purut, paku, ratusan ekor ulat, dan lalat kecil. Bagaimana kalau kita balas semua perbuatan ini, Mbah? Ucapku di tengah keheningan. Si paranormal melirikku. Apa tidak lebih bagus kita bersyukur? Karena Gusti Allah masih melindungimu, katanya dengan suara bijak. Namun aku yang merasa begitu tersiksa akibat teror gaib ini, sungguh tidak bisa memaafkan si pelaku begitu saja. Aku akan siap membayar berapa saja asal Mbah mau membalas kebusukan ini, kata. Gusti Allah Maha Pengampun, nak. Percayalah. Siapa yang menabur benih pasti akan menuai hasilnya, ucap Simba. Sambil membenahi bungkusan aneh yang baru ditemukan tadi, aku menunduk malu. Maaf, Mbah. Aku terlalu larut dengan emosi. Simbah cuma tersenyum menanggapi. Benar juga dalam hati. Semua biar Allah yang menentukan. Berbuat baik hasilnya baik, dan kalau kita tabur benih buruk hasilnya juga. Sejak ritual yang dilakukan Mbah Paranormal bijak itu, hari selanjutnya aku makin sering bertahajud. Anakku juga sudah mulai berangsur sehat dan tidak lagi menangis. Namun setelah 1 minggu peristiwa itu, suatu pagi aku sangat kaget bukan kepalang. Saat akan mandi, itu kulihat ribuan ekor belatung mengapung di dalam bak mandi. Jadi meski ngeri, aku langsung membersihkan bak mandi itu karena aku tidak ingin istriku melihat hal tersebut yang sangat misterius bagiku. Kemudian mulutku tidak berhenti-henti bertasbih dan di dalam hati berkata, ada apa lagi ini ya Rob? Bencana apa lagi yang harus kujalani? Bisik hatiku yang dihujani rasa was-was. Aku kemudian menguatkan batinku dan berserah diri kepada Allah. Malamnya, hujan turun deras sekali. Mataku rasanya sulit terpejam. Mendadak antara tidur dan terjaga, aku tuh merasa ada orang yang menindih badan dan mencekik leherku. Aku kemudian beringsatan. Terus ingin teriak, tapi suaraku seolah tertahan di dalam kerongkongan. Aku kehilangan udara, hingga dengan cepat peluh membasahi tubuhku. Makin aku berontak, bayangan hitam itu semakin kuat menghimpit. Ya Tuhan, wajahnya begitu dekat di depan mataku. Sosok tubuh hitam itu besar dan penuh dengan bulu.
Giginya bertaring dan bola matanya yang merah juga seolah-olah hendak mengoyak-ngoyak tubuhku. Syukur aku mampu bertahan. Ingat segala lafaz zikir yang ku tahu dan ku coba membacanya dengan khusyuk. Rasanya seperti menjalani sebuah pekerjaan yang berat. Badanku terasa begitu lelah. Namun aku bersyukur akhirnya bayangan itu hilang begitu saja. Jadi kejadian aneh ini tidak hanya berlangsung sekali. Malam berikutnya aku mulai mengalami mimpi-mimpi yang mengerikan, seperti datangnya sosok hitam yang menjulang tinggi dari arah jendela, kemudian mencekik anakku. Aku menjerit sejadi-jadinya saat melihat anakku dikoyak-koyak oleh makhluk cilaka itu. Kemudian aku terjaga dengan peluh dan nafas yang menguap. Astagfirullah, aku juga sering mengalami sebuah perkelahian, baik dalam mimpi maupun antara sadar dan lupa. Allahu Akbar. Allah masih melindungiku, karena gangguan itu sudah semakin sering. Akhirnya aku minta pagar gaib rumah dari seorang kiai. Alhamdulillah hasilnya rumahku berangsur-angsur aman. Allah telah mendengar doa hambanya yang teraniaya. Suatu hari, seorang tetanggaku menyampaikan kabar yang sangat mengejutkan. Jadi, suami pemilik rumah kontrakanku yang dulu datang dan mengancamku itu meninggal dunia. Ya Robbi, aku tidak tahu harus berbicara apa. Aku hanya mengembalikan permasalahan ini kepada Yang Maha Kuasa. Karena hanya Dialah yang tahu segalanya. Beberapa bulan berikutnya, Allah memberikan rezeki padaku. Tekadku pun bulat untuk pindah rumah, walau masa kontrakan belum habis. Karena bagiku ketenangan lebih dari segala-galanya. Demikianlah kisah yang aku alami sekitar 1,5 tahun yang lalu. Dan putraku kini sudah berumur 2 tahun. Dia tumbuh sehat dan cerdas. Terima kasih atas karunia-Mu ya.